Jerman dan Argentina berebut TC di Bali. Pertama Arhan puji lapangan latihan di Bali. Budi Sudarsono kasih semangat untuk timnas Indonesia. Taeyong minta supporter dukung timnas Indonesia di GBK. Main termuda timnas Indonesia. 5 striker ganas timnas Indonesia. Tan Sulaiman target juara bersama timnas Indonesia. Mantan wasit terbaik Indonesia Purwanto, kini jadi Kades Dawar Mulanda. Kim Pan-gon jadi pelatih timnas Malaysia. Jerman dan Argentina berebut TC di Bali untuk Piala Dunia U20. Beberapa peserta Piala Dunia U20 sangat tertarik untuk latihan di Bali. Seperti Jerman dan Argentina dan beberapa negara di Eropa lainnya. Timnas Argentina sudah menjalin komunikasi agar datang lebih cepat ke Bali untuk persiapan Piala Dunia U20. Jordi Amat mengaku bahwa lapangan latihan di Bali cukup bagus. Di sini menjadi yang terbaik. Di depannya ada pantai, di samping ada kawasan yang hijau. Kami bisa mendapatkan semuanya di sini. Akan lebih bagus jika semuanya sudah selesai, terangnya. Pratama Arhan puji lapangan latihan di Bali. Selain Jordi Amat, Pratama Arhan juga mengakui bahwa training ground Bali United cukup bagus dan mempunyai rumput yang berkualitas. Pratama Arhan mengungkapkan bahwa kualitas rumput di sini tidak kalah dengan tempat latihan klubnya Tokyo Verdy. Menurut saya kondisinya sudah sangat baik. Di Jepang, training center juga seperti ini. Lapangannya banyak dan kualitas rumputnya bagus. Kedepannya klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia bisa membangun training center seperti ini, kata Arhan. Kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mempunyai banyak pilihan di lini belakang untuk Piala AFF 2022. Kemungkinan besar STY akan memainkan 4 bek tangguh. Di antaranya Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Keempat bek tersebut pastinya mempunyai segudang pengalaman, terutama Jordi Amat. Mantan pemain timnas Spanyol tersebut siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selain itu, ada 2 pemain abort Indonesia, yaitu Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Budi Sudarsono kasih semangat untuk timnas Indonesia. Budi Sudarsono adalah salah satu pemain legendaris timnas Indonesia. Budi Sudarsono memberi pesan semangat kepada skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Budi ingin para pemain Garuda fokus menatap laga terdekat yang akan dihadapi. Saya akan bilang ke teman-teman, ayo kompak, tatap pertandingan ini tidak usah memikirkan terlalu jauh ke depan, kita harus menang hari ini, ujar Budi Sudarsono. Shin Tae-yong minta supporter dukung timnas Indonesia di GBK. Shin Tae-yong meminta agar supporter Indonesia menyaksikan penampilan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. STY menegaskan jika dia mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Kami sedang mempersiapkan Piala AFF kali ini dengan target juara. Dan pertandingan home akan diadakan di Stadium GBK, Jakarta. Sangatlah penting kita menjadi satu untuk juara, tulis Shin Tae-yong. Pemain termuda timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberi banyak kesempatan bagi pemain muda untuk membela timnas Indonesia. Namun, bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tidak membutuhkan pemain senior. Ada 6 pemain timnas Indonesia yang usianya di bawah 20 tahun. Pemain tersebut menjadi langganan coach STY untuk membela timnas Indonesia diantaranya Pratama Arhan, Elkan Bagot, Ramadan Sunanta, Zaki Ashraf, Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. 5 striker ganas timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 5 penyerang tajam timnas Indonesia untuk membantu mewujudkan Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Belakangan ini 5 pemain tersebut menjadi langganan coach Shin Tae-yong. 5 penyerang tersebut diantaranya Dendi Sulistiawan, Ramadan Sunanta, Muhammad Rafli, Egy Maulana Fikri dan Ilyas Pasojevic. Kelima penyerang tersebut siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk skuad Garuda. Ricky Kambuaya gelandang serba bisa timnas Indonesia. Shin Tae-yong sepertinya melihat bakat terpendam dari pemain asal Sorong tersebut. Bukan tanpa alasan, jika Shin Tae-yong begitu mengandalkan Ricky Kambuaya menjadi lini tengah tim Merah Putih.
Salah satu keunggulan Ricky Kambuaya adalah kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Maka tak heran jika Shin Tae-yong selalu mengandalkan Ricky Kambuaya di sektor tengah timnas Indonesia. 5 pemain jangkung timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan postur tubuh yang tinggi. Hal ini bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong ketika Indonesia melakukan duel bola-bola atas. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan timnas Indonesia. 5 pemain jangkung tersebut adalah: pertama, Elkan Bagot dengan tinggi 194 cm. Kemudian ada Jordi Amat dengan tinggi 184 cm. Fahrudin Arianto dengan tinggi 185 cm. Ilyas Pasojevic dengan tinggi 187 cm dan Rahmat Irianto dengan tinggi 175 cm. Witan Sulaiman target juara bersama timnas Indonesia. Witan Sulaiman akan menampilkan permainan terbaiknya di Piala AFF 2022. Pemain AS Trencin tersebut ingin membawa skuad Garuda menjadi jawara Piala AFF. Hal ini disampaikan Witan kepada salah satu wartawan televisi nasional. Pastinya target selalu menjadi juara di turnamen yang kami akan hadapi. Pasti ingin juara, ujar Witan. Timnas Indonesia selalu menjadi langganan runner-up Piala AFF. Di antaranya pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Pelatih Bali United Stefano Teco, dukung penuh pemainnya gabung timnas. Stefano Teco sangat mendukung jika para pemainnya dipanggil timnas Indonesia. Belakangan ini Shin Tae-yong menuai banyak kritik dari pelatih klub BRI Liga 1 Indonesia. Salah satunya adalah Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta. Saya tidak ada masalah. Saya sudah tahu ketika para pemain dipanggil timnas Indonesia, mereka harus fokus di sana, kata Stefano. Setiap pemain pasti bermimpi membela tim nasional, jadi kita harus mendukung program tim nasional. Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia dengan status tanpa klub. Shin Tae-yong memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Tetapi, saat ini ada salah satu pemain Indonesia dengan status tanpa klub, yaitu Sadil Ramdhani. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Sadil Ramdhani dengan klub sebelumnya Sabah berakhir pada tanggal 30 November tahun 2022. Bersama Sabah, Sadil Ramdhani bermain selama 2 musim dan berhasil menempati posisi ketiga klasmen akhir Liga Super Malaysia. Mantan wasit terbaik Indonesia Purwanto, kini jadi Kades Dawar Mulan, Kediri. Mantan wasit terbaik Indonesia Purwanto, resmi menjadi Kepala Desa Damar Wulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Purwanto memenangkan pemilihan kepala desa yang digelar, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Purwanto berhasil mendapatkan dukungan terbanyak 1.962 suara. Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya. Semoga saya bisa mengemban amanah ini. Setelah ini, kita kembali pada kehidupan masing-masing untuk membangun desa bersama-sama, kata Purwanto. Waspada, Kim Pan-gon jadi pelatih timnas Malaysia. Kim Pan-gon merupakan mantan atasan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kim Pan-gon sempat menjadi direktur teknik Korea Selatan. Saat itu tugasnya adalah mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Malaysia menunjuk Kim Pan-gon sebagai pelatih Harimau Malaya sejak Januari tahun 2022 lalu. Pelatih asal Korea tersebut dikontrak selama 2 tahun oleh Federasi Sepak Bola Malaysia.